Oke, ini prosesnya sudah selesai Bapak Ibu. Kita sudah lapor pajak di tahun 2021 ya. Di sini bisa kita kirimkan, kita lihat dulu. Ini SPT-nya bagus di store pajaknya ya. Sudah kita dapatkan. Ini tidak perlu antri Bapak Ibu sekalian. Atau kita bisa kirim ke email ya. Oke, ini sudah kirim ke email kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya, Sakti Channel. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat ya, amin. Kita ketemu lagi Bapak Ibu. Kali ini kita akan sharing tentang bagaimana caranya untuk lapor pajak ya, SPT tahunan. Kita cukup 1 menit ya, sangat cepat dan tidak perlu kemana-mana Bapak Ibu. Bisa pakai handphone Bapak Ibu atau laptop atau perangkat yang lain ya. Caranya sangat mudah, tidak perlu antri ya, tidak perlu antri ke kantor pajak, cukup dari rumah atau dari manapun kita bisa lapor pajak SPT tahunan ya. Setiap tahun kita akan menjadi kewajiban kita ya sebagai warga negara, setiap tahun harus lapor pajak ya yang memiliki NPWP. Oke, bagaimana caranya Bapak Ibu? Langsung saja, tapi jangan lupa ya, yang belum subscribe channel saya silahkan tolong di subscribe dulu Bapak Ibu, tekan tombol subscribe-nya agar tidak merah lagi. Bagi yang masih merah ya, bagi yang belum langganan dengan video-video saya, silahkan ditekan loncengnya juga ya, agar terima notifikasinya. Di jempolnya di like Bapak Ibu, ditekan, silahkan komentar dan bagikan Bapak Ibu ke rekan-rekan kita. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Kita langsung saja Bapak Ibu, bagaimana caranya sih kita lapor SPT tahunan pajak tidak perlu antri, cukup dari handphone. Caranya sangat mudah, langsung saja dari browser yang Bapak Ibu pakai ya, Mozilla, Google Chrome, Opera Mini atau apapun browser bawaan dari handphone atau laptop, silahkan dipakai untuk pencarian ya. Alamatnya adalah di DJP online ya, DJP online pajak DJP online pajak.go.id ya. Ini login, kita langsung ke Direktorat Pajak ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kita login. Nah, ini dihilangkan dulu. Yang perlu untuk login adalah user name dan passwordnya adalah NPWP ya. Sedangkan passwordnya adalah yang kita buat ketika kita meminta EVIN ya ke kantor pajak ya. Jadi yang belum meminta nomor EVIN-nya silahkan kantor pajak ya untuk meminta nomor EVIN, entry NPWP-nya ya. Kemudian kode keamanannya. Nah, kita masuk Bapak Ibu, tampilannya seperti ini untuk DJP online ya. Di sini ada informasi berupa kartu NPWP elektronik ya Bapak Ibu sekalian, jadi yang sudah tercetak. Nah, ini yang terbaru ya, elektronik. Anda dapat mengirim NPWP elektronik ke email Anda dengan menekan tombol di bawah ini. Jadi silakan bisa diklik Bapak Ibu. Klik. Otomatis ini nanti akan muncul di email kita ya. Kita bisa cek buka email ya. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu NPWP elektroniknya. Bisa kita simpan baik-baik ya, kita cetak atau kita simpan di drive kita ya supaya aman. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah ketika ini bagi yang belum punya tadi ya untuk NPWP elektroniknya, kartu NPWP elektroniknya. Kemudian langkah selanjutnya bisa ada profil kita di sini Bapak Ibu sekalian. Ada profil kita, ada menu profil. Ini ada ubah sandi dan lain-lain. Ini informasi tentang terkait kita ya. Nah, untuk
lapor SPT tahunan, kita bisa langsung ke menu lapor ya Bapak sekalian. Ini ada menu lapor, ini lapor pengisian SPT secara elektronik. Kemudian di sini ada e-form, kemudian e-filing. Kita pilih yang e-filing ya Bapak sekalian. Nah, di sini akan terlihat, nah ini riwayat pengisian e-filing kita ya, di terakhir tahun 2020. 2021 memang belum, karena kita akan isi di tahun ini ya, 2022. Ini di sini juga ada petunjuknya Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat ya. Kemudian setelah itu ini arsip ya, arsip, kita langsung ke menu buat SPT Bapak Ibu. Nah, di menu buat SPT nanti langsung ada pertanyaan ya, kita isi. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Ini sesuai dengan saya, tidak ya? Tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Tidak. Ini kalau saya tidak di sini ya. Kemudian, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? 60 juta berarti setahun kisaran 25 juta ya. Berarti saya di sini saya jawab iya ya, kurang dari 60 juta. Nah, di sini tertulis SPT 1770 SS. Kita langsung klik ya Bapak sekalian. Kemudian kita di sini disuruh mengisi ya, isi data formulir. Ini graf prosentasenya ya. Pilih tahun pajak Bapak Ibu. Kita pilih 2021 ya. Kondisi statusnya normal. Kemudian pembetulan ini saya kasih 0 aja ya, tidak. Klik selanjutnya. Setelah itu ya sekalian. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan lagi. Penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto. Nah, di sini bisa 30 juta ya. Kemudian pengurangan tidak. Nah, di sini ternyata ada tulis kurang bayar 1.500.000. Kenapa Bapak Ibu? Karena di sini PTKP-nya belum kita isi ya. PTKP di sini TK 0, tidak kawin, tidak ada tanggungan. TK 1 tidak kena pajak, tidak kawin, 1 tanggungan 1 orang ya. Tidak kawin, tanggungan 2 orang. Nah, kalau saya berarti kawin, tanggungannya 2 orang ya, karena saya anak 2 ya. K2. Nah, di sini berarti PTKP-nya sebesar 67.500.000, padahal penghasilan saya baru 30 juta. Jadi tidak kena pajak ya. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Di sini dasar pengenaan pajak penghasilan pajak final, kita isi 0 saja ya. Jika ada silakan diisi ya. Jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak, saya isi 0 ya. Jumlah keseluruhan kewajiban. Nah, setelah itu di sini ada pernyataan ya. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi dan bla bla bla, saya nyatakan bahwa yang saya berikan adalah benar, lengkap dan jelas. Setuju? Klik setuju Bapak Ibu. Setelah itu klik selanjutnya ya. Nah, ini ada, setelah diklik ada isian, silakan dicek ya. Isiannya sudah benar atau belum, statusnya nihil, lengkap, kemudian tahunnya. Nah, ambil kode verifikasi ini ya. Silakan emailnya dibuka ya Bapak Ibu sekalian. Kita siapkan email kita.
klik di sini, ambil kode verifikasi di email ke kita ya, atau nomor HP juga, SMS juga ada di sini, bisa ke email dan atau bisa ke SMS ya. Kita pakai email ya, harus dipilih ya. Pakai email boleh, pakai handphone juga boleh. Oke, sukses. Kita cek di sini. Nah, ini kita buka, ada kode verifikasi dan server, silahkan dicek ya. Kita copy saja di sini, copy ya sekalian, kode verifikasi, kemudian servernya juga dikoreksi, silakan di situ tadi. Oke, sudah benar ya, kode verifikasinya juga sudah benar. Setelah itu kirim SPT. Penghasilan Anda di bawah PTKP berdasarkan bla 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 bla. Oke, kita tutup. Nah, puas, kita isi puas saja. Oke, ini prosesnya sudah selesai Bapak Ibu. Kita sudah lapor pajak di tahun 2021 ya. Di sini bisa kita kirimkan, kita lihat dulu. Ini SPT-nya Bapak Ibu di store pajaknya ya. Sudah kita dapatkan. Ini tidak perlu antri Bapak Ibu sekalian. Atau kita bisa kirim ke email ya. Oke, ini sudah kirim ke email kita. Kita cek di sini. Nah, ini sudah masuk di penerimaan laporan tahunan SPT tahunan pajak kita ya. Jadi cukup mudah Bapak Ibu untuk kita lapor pajak tahunan atau SPT tahunan, tidak perlu antri lagi di kantor pajak dan kita cukup dari rumah atau dari manapun ya, dengan perangkat handphone juga cukup, dengan handphone juga bisa sekalian. Jadi demikian sharing kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe dulu, like, komentar, dan bagikan sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Terima kasih, kita ketemu di video berikutnya. Semoga Bapak Ibu semua dalam dan sehat ya, amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.